Baik, kita mulai. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Lalu bagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar, diistiqomahkan dan terus diberikan hasil yang terbaik, hasil yang berbuah, amal soleh, ilmu yang mengantarkan kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Kita akan selesaikan kitab Al-Kafi jilid 2 fi ilmi sarfi, masuk pada pembahasan sifat musyabbah. Silakan dibuka kitabnya. Ya, setelah kita membahas isim fa'il dan isim maf'ul, maka kita masuk pada sifat musyabbahah dan seterusnya. Yang ini merupakan turunan dari isim fa'il. Jadi isim fa'il turunannya nanti banyak. Ada sifat musyabbahah, ada sigha mubalaghah, isim tafdil, ya. Ini namanya turunan-turunan dari isim fa'il. Kita ketahui isim fa'il dan isim maf'ul itu memiliki sifat yang tidak sabit, ya. Tidak tetap, sifatnya itu melekat tidak tetap pada yang disifati. Ya, itu isim fa'il dengan isim maf'ul ciri khasnya demikian. Ya, sifatnya tidak melekat pada pemiliknya. Ya, terkadang ada, terkadang tidak, ya. Itu yang disebutkan ya, dengan istilah ya hudus wa tajaddud. Hudus wa tajaddud. La subut wa dawam. Dia tidak sifatnya itu diperbaharui terus dan tidak subut, tidak dawam, tidak terus-menerus ada. Sebaliknya kita masuk pada sifat musyabbahah yang memiliki sifat melekat pada pemiliknya. Qala mu'allif rahimahullah, as-sifatul musyabbahah, sifat yang sifat yang meniru, mengikuti isim fa'il. As-sifatul musyabbahah huwa ismun yadullu ala wasfin sabitin daimin lil mausufi wa la yusagu illa minal fi'lil lazim. Sifat musyabbah adalah isim yang menunjukkan sifat yang tetap, yang senantiasa ada, sifat itu melekat pada yang disifati. Dan tidak dibentuk kecuali dari fi'il lazimnya. Wala yusagu, tidak dibentuk kecuali minal fi'lil lazim, dari fi'il lazimnya saja. Contoh hasanun, dari fi'il lazim hasuna, artinya baik, sifat baiknya. Karimun, dari karuma, ya, mulia atau dermawan. Dha'ifun, lemah, dari dha'ufa. Untuk lazim-lazim semua ini sifatnya melekat pada pemiliknya, ya, pada pemiliknya. Baik. Kemudian auzanuhu, pola-polanya yang pertama minas sulasi, dari fi'il sulasi. Af'alu, ada fa'lanu, ada fa'ilun, ada fa'ilun, ada fa'ilun. Ini pola-pola dari isim atau sifat musyabbahah. Ada 5, ada af'alu, contohnya ahsanu, abiyadu, a'waru. Ya, sifat ahsan, sifat baik, abiyad, sifat putih, a'war, picak matanya sebelah, itu a'war. Ini maknanya sama seperti isim fa'il. Maknanya sama seperti isim fa'il, ya. Fa'lanu, atoshanu, hilang dahaga. Sya'banu, kenyang, ya. Fa'ilun, mafisun, ta'ibun, ada marihun. Apa mafisun? Mafis, ya. Ya, sifat yang rumit, gitu. Ya, tidak ditemukan untuk mafisun, wallahu a'lam artinya apa yang lebih tepat. Kemudian kita lanjutkan ada ta'ibun, ya, ta'ib, ya, maknanya lelah, ya, ta'ib, yang melelahkan. Ta'ibun, fiilnya ta'iba. Marihun, ya, maroha, maknanya adalah yang bergembira, yang senang, ya. Maroh, ya, maris, ya, farahu, ya, fariha, ya, mariha, ya, rahu, ya, maknanya senang, gembira, ya. Fa'ilun, ada bakhil, ya, pelit.
jamilun tampan, qabihun jelek atau buruk. Ini ada fa'ilun zahirul qalbi, ya, na'imul aishi. Zahir hati yang terang, hati yang terang, hati yang terang, zahirul qalbi. Na'imul aishi, na'im. Na'imul aishi. Apa makna na'im? Ini sifat aish, ya. Lembut. Apa yang lembut? Aishnya. Apa itu aish? Ya, kehidupannya. Kehidupannya itu lempeng atau sukses, ya. Ada juga makna yang lain, kehidupan yang mewah misalnya. Baik. Kemudian inilah ini 5 bentuk dari sifat musyabah. Ingat, sifat musyabah itu turunan dari isim fa'il. Bedanya apa? Kalau isim fa'il itu dia sifatnya tidak melekat, tidak senantiasa ada pada yang disifati. Adapun sifat musyabah sifatnya melekat dan harus dari fi'il lazimnya. Itu bentuk yang sulasi. Kemudian min fauqi sulasi yang bukan sulasi, huwa ala wazni ismil fa'il, yang mengikuti pola isim fa'ilnya. Contoh. Jadi dipakai isim fa'il dari misalnya pakai rubai, khumasi, sudasi gitu ya. Nah, contoh mu'tadilul qamah. Ya, mu'tadilul qamah. Maka mu'tadil itu isim fa'il, ya. Dari i'tadala. I'tadala kan bukan sulasi yang murni, ya. I'tadala itu sudah mazid kan, atau ruba. Bahkan ini khumasi. Kalau dari jumlah huruf i'tadala, mu'tadil itu sudah khumasi, 5 huruf. Pakai isim fa'ilnya, pakai bentuk isim fa'ilnya mu'tadilul qamah misalnya dalam sebuah redaksi atau frase mu'tadilul qamah. Makna qamah? Ya, qamah itu adalah bisa tubuh atau postur, figur yang mu'tadil, yang ideal, proporsional. Mustaqimut thariqah, jalan yang lurus. Mustaqim, ya, itu sifat musyabah, mengikuti pola isim fa'ilnya. Mustaddul azim, tekad yang kuat. Mustaddu juga isim fa'il dari istadda, ya, juga bukan sulasi ini. Ini bentuknya bukan sulasi. Kemudian selesai musyabah sampai sini sifat musyabah. Ini baru bahas turunan yang pertama dari isim fa'il, yaitu sifat musyabah. Cara mengartikannya sama, ya. Tidak beda dari isim fa'il. Hanya bentuk-bentuknya yang berbeda, karakternya berbeda. Sifatnya malah melekat, yang sifat musyabah. Adapun isim fa'il sifatnya tajaddud, diperbaharui, tidak melekat, ya. Baik, kita lanjut mubalaghah. Maksudnya, kita lanjutkan mubalaghatu ismil fa'il, atau istilah lainnya sighah mubalaghah. Turunan yang kedua dari isim fa'il adalah sighah mubalaghah atau mubalaghatu ismil fa'il. Mubalaghatu ismil fa'il hiya lafzun tadullu ala ma yadullu alaihi ismul fa'ili bi ziyadatin. Dia adalah lafaz yang menunjukkan ma yadullu alaihi ism fa'il. Lafaz yang menunjukkan asal dari isim fa'ilnya. Bi ziyadah, dengan adanya tambahan makna balaghah. Ya, ada tambahan makna. Bisa nanti maknanya sering, banyak, ya, sering, ya, atau banyak. Biasanya pakai itu. Contoh alamatun, alamah, ini pola yang populer. Nanti kita lihat wazan-wazan atau pola-pola lainnya. Alamah, kita sering dengar, ya, al-alamah, syekh misalnya, siapa? Syekh Ibnu Baz, al-alamah, Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Al-alamah artinya alimun kasirul ilmi, orang yang berilmu yang banyak ilmunya. Ya, akulun, contoh lain dengan pola akulun, akilun kasirul akli, orang yang makan yang banyak makannya, gitu. Orang yang makannya banyak, ya, gitu. Orang yang ilmunya sangat banyak. Nah, ini namanya mubalaghah. Dan auzanuha, pola-polanya ada fa'alun, ini yang populer, ghaffarun, yang maha pengampun kalau dikaitkan dengan sifat Allah atau nama Allah, ya, tawwabun, yang maha menerima taubat sehingga cocok bagi nama Allah.
karena memang pertama ini mubalaghah, sifat puncaknya, ya, sifat apa? Puncak yang paling tinggi, cocok dijadikan sebagai redaksi untuk nama-nama Allah. Ya, yang kedua ada fa'ulun, ghafurun, ya, pengampun, yang sangat ya, kalau dikaitkan dengan pengampun berarti Allah maha pengampun. Syakurun, Allah maha bersyukur. Fa'ilun, contohnya alimun, Allah maha berilmu. Misalnya itu dikaitkan dengan nama-nama Allah ya. Sami'un, Allah maha mendengar. Dan pola-pola keempat fi'ilun, contohnya siddiqun, siddiqun, orang yang sangat jujur gitu ya. Uh, Abu Bakar As-Siddiq contohnya. Sikirun, pasikirun, mana sikir, orang yang mabuk ya, dari kata apa? Sakar. Sikirun, orang yang sering mabuk. Fu'alun kubbarun, sesuatu yang sangat besar ya. Fu'ulun, pola keenam, fu'ulun kudusun subuhun. Kita sering bilang subuhun kudus, subuh ya. Kudus, apa kudus? Kudus ya, sangat Allah maha apa? Suci. Sama, subuh juga sama. Allah maha suci. Subuh ya. Subuhun, bertasbih ya. Ya, dia termasuk juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pola ketujuh, fa'ilun, hadirun dengan farihun. Hadirun ya, sesuatu yang uh, sangat apa? Hadar itu sangat uh, diwaspadai, sesuatu yang sangat diwaspadai. Hadirun ya. Kalau farihun, sesuatu yang menggembirakan. Kemudian Mifdal, ada nama orang Mifdal ya. Tidak mungkin tidak kita sadari bahwa Mifdal itu bentuk sigah mubalaghah, bentuk puncak. Mifdal. Apa mana Mifdal? Ya sangat utama, sangat dermawan, orang yang sering memberi, orang yang juga bisa dibilang yang sangat ramah gitu ya. Miksalun, jelas ya, sangat pemalas ya. Mif'ilun, pola ke-9 mif'ilun, miskinun ya, sangat miskin. Miftirun, fater apa? Miftirun, mana miftirun? Yang sangat apa? Ya, salah satu maknanya mencipta, salah satu maknanya juga berbuka ya. Berbuka, ada mencipta. Juga ada makna makan atau minum. Karena berbuka, fatoro ya. Fatoro so'im. Orang yang berpuasa itu fatoro, berbuka. Miftirun. Atau juga makna lainnya tumbuh. Bisa juga. Contohnya dalam kalimat fatoron nabatu. Tanaman-tanaman itu apa? Bertumbuh. Ini maknanya banyak. Juga makna khalaqa juga ada. Fatarallahu, ya, Allah mencipta. Tadi bisa banyak. Maknanya bisa banyak, orang yang berbuka, orang yang suka berbuka, orang yang sesuatu yang banyak berkembang atau tumbuh. Wallahu a'lam, makna-makna yang pas. Kalau kita lihat bentuk miftirun, ini dari kata fatir ya, untuk bentuk dasarnya fatirun. Ada menyebutkan maknanya adalah fakir juga. Ya. Fakir itu ada juga maknanya. Oh, di sini ya. Fakir itu makna kebalikan dari fakir. Jadi nih, Anda baru dapatkan. Fakir itu maknanya bila tafkir. Ya, bukan fakir. Jadi bisa ya, Allah a'lam, bisa kita maknai juga orang yang sangat mampu ya.
Baik, itu di antara makna-makna miftirun dari kata dasarnya fatir. Allah. Kemudian ada fu'alatun, fuhamah. Apa makna fuhamah? Fu'alah, fuhamah. Orang yang sangat, ya tahu, orang yang sangat paham ya. Heeh, iya, fahim kan. Fai'ulun terakhir nih, ini jarang digunakan, cuma ini lafaz qayyum ya. Qayyum, fai'ulun, qayyumun. Ya Allah zat yang maha berdiri sendiri. Ya. Hayyun, hayyul qayyum. Allah maha hidup dan berdiri sendiri. Allah menghidupi semua makhluk ya tanpa bergantung kepada makhluk. Qayyum, dan Allah maha berdiri sendiri dalam menghidupi makhluk tersebut. Baik, ini contoh-contoh dari sigah mubalaghah. Kemudian tasrif ya, polanya ada beberapa, ada alamun, ini pakai pola yang populer ya. Allamun, allamani, allamuna, allamatun, allamatani, allamatun, berdasarkan gender muzakkar yang baris atas, muannas yang baris bawah, berdasarkan kolom paling kanan mufrad, tengah itu musanna, kiri jamak, itu aja. Berdasarkan gender dan bilangan. Kemudian wa auzanuha kulluha sima'iyatun. Semua pola dari sigah mubalaghah ini semuanya sima'i. Sima'i itu artinya dengar aja, orang Arab bilang apa ya kita ikut. Orang Arab merumuskan apa ya kita ikuti. Orang Arab biasa mengucapkan itu ya kita ikut. Sima'i. Fayuhfadhu ma warada minha, dan caranya cuma satu ya, dihafalin. Maksudnya dihafalin yang orang Arab bilang tersebut. Orang Arab bilang alam untuk makna orang yang sangat berilmu, ya sudah kita hafalin. Alamun orang yang sangat berilmu gitu. Wala yuqasu alai, dan tidak dikiaskan. Bukan yang sifatnya kiasiyah. Kiasiyah itu pakai rumus yang dibuat tersendiri, dibuat pola-pola tertentu. Yang buat pun bisa jadi ulama-ulama misalnya itu kontemporer. Kita pun bisa misalnya bikin pola-pola tertentu berdasarkan penelitian kita, namanya kiasiyah, dikias-kiaskan. Ikut-ikutin pola. Ya. Nah, ini tidak, ini tidak pakai pola tapi ngikut orang Arab. Turunan yang ketiga dari isim fa'il adalah isim tafdil. Apa itu isim tafdil? Ismu tafdili huwa sifatun tadulu ala wasfil mausuf biziyadatin ala ghairihi. Isim tafdil adalah sifat yang menunjukkan yang sifat yang disifati. Biziyadatin ala ghairihi, yang menunjukkan makna lebih daripada yang lain. Ya. Muhammadun, contohnya Muhammadun kabirun. Ya. Aliyun akbaru min Muhammadin. Ahmadu sogirun. Hasanun asgharu min Ahmad. Bentar. Ini yang isim tabdilnya yang sebelah kiri ya. Yang polanya akbar asghar itu. Ya. Kabir juga bisa. Tapi lebih populer yang akbar untuk menggunakan makna isim tabdil. Gampangnya kalau ada minnya, maka terjemahannya lebih dari itu. Tapi kalau nggak pakai min, maknanya jadi paling. Misalnya Muhammadun kabirun, Muhammad itu paling hebat itu ya, paling besar. Misalnya tubuhnya. Ahmadu sogirun, Ahmad itu paling kecil. Nah, karena nggak ada lafadz min ya. Tapi kalau ada minnya, contohnya Aliun akbaru min Muhammadin, Ali itu lebih besar, apanya? Misalnya tubuhnya daripada Muhammad. Hasanun asgharu min Ahmad, Hasan lebih kecil tubuhnya daripada Ahmad. Ya ada dua versi polanya, bentuk-bentuknya. Kemudian polanya di sini ada beberapa. Kalau tadi pola yang populernya. Yang pertama polanya af'alu lil mudzakkar untuk laki-laki. Contohnya akbar asghar, lebih besar dan lebih kecil. Ala wazni fu'la lil muannas. Kalau untuk perempuan pakainya fu'la. Contohnya kubro, sugro ya. Makanya pasangannya ini harus diperhatikan sifat dengan mausufnya. Contohnya kiamat ya. Kiamat pasangannya mana?
Akbar apa kubro? Kiamat kubro ya. Karena kiamah itu kan pakai tamar buto, muannas ya kan. Kiamah ya kubro, kiamat besar, kiamah sugro, kiamat kecil. Kalau akbar dengan asghar apa misalnya? Kufur akbar misalnya gitu ya. Kufur akbar atau syirik akbar, syirik asghar ya. Cocok kan? Karena lafaz syirik itu mudzakkar. Nah, bukan syirik kubro, salah. Jadi harus diperhatikan pasangannya, sifat mausuf. Naat man'utnya diperhatikan. Kemudian min fauqis sulasi bisigoti af'ala tafdil min fi'lin amin munasibin. Tadi yang bentuknya sulasi tadi ya. Akbar, asghar, kubro, sugro. Kalau yang bukan sulasi, min fauqis sulasi, di atasnya sulasi, sulasi jumlah hurufnya, bisa berarti 4, 5, 6. Bisigoti af'ala tafdil min fi'lin amin munasibin. Maka penggunaan bentuk fi'il tafdilnya, fi'il qaifil, ya benar ya. Penggunaan isim tafdilnya menggunakan atau berasal dari apa? Fi'il yang sesuai dari jumlah huruf yang digunakan. Misalnya pakai rubai, apa misalnya rubai? Rubai itu bukan ini ya, bukan rubai mujarad maksudnya. Rubai itu bisa jadi sulasi mazid ketambahan satu huruf. Itu rubai dari sisi jumlah huruf total. Ya. Jumlah huruf total. Misalnya apa? Af'ala ya. Maka diambil dari pola itu. Dari bentuk fi'il tafdilnya. Ini fi'ilnya, af'ala. Berarti isim tafdilnya apa? Af'alu. Paham ya? Taib. Misalnya pakai yang khumasi apa? Pakai rubai lagi, rubai yang lain. Paling sering itu ya, paling sering af'ala fiilnya, maka isim tafdilnya pakai bentuk fiilnya dan tinggal dijadikan dhamma akhirannya. Jadi aksaru a'zamu. Contoh, misalnya aksaru dengan a'zamu. Nah, aksaru berarti maknanya lebih banyak, a'zam lebih agung, lebih besar. Kemudian summa tiba adahu bimasdarin sorihin aw mu'awwalin. Bedanya dengan yang sulasi, kalau yang fauqos sulasi atau fauqis sulasi, yang jumlahnya di atas 3 huruf, ya fiilnya, nanti setelah aksaru, setelah a'zamu, setelah isim tafdilnya, ditambahkan masdar sorehnya. Atau masdar mu'awwalnya. Untuk membedakan dengan yang sulasi. Kalau sulasi kan bisa juga aksar, akzom juga sulasi. Bedanya kalau yang berasal dari rubai, misalnya pakai pola af'ala, atau pakai pola ifta'ala, dan seterusnya, maka tambahkan dengan masdar sorehnya, atau masdar mu'awalnya. Itu maksud dari kalimat summa na'ti ba'dahu bimasdarin sorehin aw mu'awalin. Contoh, Muhammadun aksaru ikroman linnasi min aliyin. Muhammad itu lebih banyak dermawannya kepada manusia itu lebih banyak Muhammad daripada Ali gitu ya. Baik. Nah, di sini muncul ikroman. Ya. Muncul apa? Ikroman. Baik. Kenapa muncul ikroman? Sebenarnya kalau pakai sulasi cukup gimana? Muhammadun akromu gitu kan. Selesai. Itu kalau versi sulasi. Paham ya? Karena ini fauqos sulasi menggunakan lafadz yang di jumlah hurufnya lebih dari 3. Misalnya kita pakai pola af'ala, kita pengen mengungkapkan lafadz akroma, ya, maka tidak boleh sekedar Muhammadun akromu min aliyin. Tidak boleh. Karena dia lebih dari 3 huruf. Akroma. Fiilnya kan. Nah, gimana caranya? Gunakan lafadz aksar atau a'zom, kemudian tambahkan bentuk masdar sore atau masdar mu'awal dari fiil yang diinginkan. Dari lafadz yang maknanya diinginkan dalam tafdil. Paham ya? Misalnya kita ingin mengungkapkan makna lebih mulia. Berarti pakai wazan af'ala yuf'ilu, akrama yukrimu. Maka yang pertama dipasangkan adalah aksar atau a'zam dulu. Pilih aja. Mau aksar boleh, a'zam boleh. Sudah? Itu rumus
template-nya. Kemudian kita mau memunculkan lafaz lebih mulia, maka ambil masdar sorehnya yaitu ikroman. Jadilah lafaz Muhammadun aksaru ikraman linnasi min Ali. Lebih panjang redaksinya. Baik. Itu kalau fauqas sulas. Jumlahnya di atas 3 huruf. Baik ya. Jadi aksar sama azam itu template. Itu template-nya pakai itu. Nanti setelahnya masdar dari fiil yang maknanya ingin disampaikan pada isim tafdil. Contoh kedua, Ahmadu aksaru istighfaran min Hasan. Nah, kita ingin menampakkan pesan bahwa Ahmad itu orangnya lebih banyak istighfar, ya, gampang beristighfar dibandingkan Hasan. Nah, berarti Ahmadu aksaru atau a'zamu istighfaran min Hasani, gitu ya. Karena istighfar dari apa? Sudasi ya. Istighfar sudasi. Betul? Iya, istighfar. Ada 6 huruf. Sudasi paling banyak hurufnya. Ya, maka nggak boleh sebenarnya kalau sulasi kita cuma bilang Ahmadu apa? Agfaru gitu min Hasan. Walaupun nggak cocok ya. Nggak bisa. Ahmadu agfaru min Hasan. Nah, nggak cocok juga. Ahmad nanti artinya malah berubah. Jadi Ahmad orang yang lebih banyak memaafkan, mengampuni daripada Hasan. Jadi berubah maknanya, ya, nggak cocok. Baik, kemudian amsilatut tafdil, contoh-contohnya ini banyak sekali. Contohnya Muhammadun alimun, Muhammad paling berilmu. Ahmadu a'lamu min Muhammadin, Ahmad lebih berilmu dari Muhammad. Tadi ingat, isim tafdil bisa diartikan paling atau lebih dari. Kapan? Kalau ada minnya, maknanya lebih dari. Umumnya begitu ya, walaupun tidak mutlak. Kemudian sini ada cabangnya, dipecah lagi. Aliyun a'lamul ulama'i. Ali orang yang paling berilmu atau ulama yang ahli ilmu yang paling berilmu. Alimu yang paling tahu. Aliyun a'lamun nasi. Ali adalah manusia yang paling berilmu. A'lamun nasi. Manusia yang paling berilmu. Ulama yang paling paham, gitu ya. Kemudian Hasanun fakirun, Hasan orang yang paling fakir. Aliyun afqaru min Hasan, Ali lebih fakir daripada Hasan. Umaru afqarun nasi, Umar itu manusia yang paling fakir. Umaru afqarul fuqara'i, Umar adalah orang fakir yang paling fakir. Kemudian Aliyun jahilun, Ali paling jahil. Nu'manu ajhalu min Aliin, Nu'man lebih jahil daripada Ali, lebih bodoh. Karimun ajhalul aulad, Karim di sini maksudnya nama orang. Ya, maksudnya Karimun, maksudnya nama orang ya. Si Karim itu lebih bodoh, santri yang paling bodoh. Karimun ajhalul juhala, si Karim itu orang bodoh yang paling bodoh. Ini sudah bodoh paling bodoh. Baik. Kemudian tasrifnya seperti biasa ada berdasarkan gender dan bilangan. Ada af'alu, af'alani, af'aluna. Afa'ilu itu opsional. Kadang jamaknya itu pakai jamak taksir ya. Polanya mafa'ilu kan, afa'ilu. Baik. Ada juga fu'la, fu'layani, fu'layatun, ada juga fu'alun. Itu bentuk-bentuk versi jamak taksirnya. Ada afa'ilu, ada fu'alun. Ya. Jadi enggak selalu pakai af'aluna gitu, enggak. Seringkali pakai jamak taksirnya afa'ilu. Jadi ya, kita baca ya. Insyaallah ini kita singkat-singkat saja. Isim zaman dan makan, kata keterangan waktu dan tempat. Ismu zamani huwa ismun yadullu ala zamanil ladzi hadasa fihi al-fi'lu. Isim zaman atau kata keterangan waktu adalah isim yang menunjukkan atas waktu alladzi hadasa fihi al-fi'lu yang perbuatan itu terjadi pada waktu tersebut. Wasmul makan, sedangkan kata keterangan tempat adalah isim yang menunjukkan alal makan, menunjukkan tempat, alladzi hadasa fihi al-fi'lu yang perbuatan itu terjadi di tempat tersebut. Ingat, kalau waktu pakai awalan pada. Ya, kalau tempat pakai awalan di, jangan terbalik. Karena awalan pada
itu pasangannya waktu, pada hari, pada malam, pada waktu pagi, ya. Tapi kalau tempat pakainya di. Seringkali kita salah. Tempat maupun waktu pakai di. Di hari ini saya berpuasa. Di suatu hari saya pergi. Salah. Karena di itu untuk tempat. Ini penting ya. Ini terkait dengan EYD, ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia. Di itu untuk tempat. Kalau waktu itu pakainya pada. Baik, lanjutkan. Itu tadi ya, sudah ya, isim makan sudah, isim zaman juga sudah. Contohnya maktab, ya, maktabun berarti ya waktu atau tempat untuk menulis, ya. Maq'ad, waktu atau tempat untuk duduk. Walaupun seringnya dipakai untuk keterangan atau benda yang menunjukkan tempat, ya, itu bangku kan. Bangku ya, maq'ad itu kursi yang panjang tanpa sandaran. Itu maq'ad. Kalau yang pakai sandaran namanya kursiun. Kalau maktab itu tempat duduk yang tidak ada sandarannya. Maktab itu ya meja ya. Maktab meja maksudnya. Magtasal ya waktu atau tempat apa? Mandi ya. Ya mandi, mencuci. Muntazor waktu atau tempat apa? Memandang apa menunggu? Kalau muntazor kan ada maknanya menunggu juga ya. Coba kita cek. Muntazor. Menunggu ya. Menanti. Waktu atau tempat untuk menanti, menunggu. Ya. Kemudian amma ismu zaman wal makan minas sulasi faqad taqaddama bayanuhuma fil juz'il awwal. Nah, adapun penjelasan mengenai isim zaman dan makan yang sulasi sudah dijelaskan terdahulu di mana? Di juz yang jilid yang pertama maksudnya. Wa amma min fawqi sulasi fayakunani ala wazni ismil maf'ul. Adapun isim zaman dan isim makan yang bukan sulasi, misalnya rubai, khumasi, sudasi ya, maka polanya pakai pola isim maf'ulnya. Ya, pakai pola isim maf'ulnya sama. Makanya ketika kita mentasrif kok sama ya? Memang seperti itu rumusnya. Contohnya muntazor ya, itu kan isim maf'ul. Mirip ya polanya dengan isim maf'ul. Muktasab, mujtama, mustashfa. Nah, mustashfa apa? Apa artinya mustashfa di kamus? Tempat apa? Rumah sakit. Iya, diartikan dengan rumah sakit, tempat ya. Lebih identik ke tempat ya, tempat penyembuhan. Jadi sebenarnya dari kata istashfa. Istashfa itu artinya mencari tolabus syifa. Gini, setiap lafadz yang polanya istaf'ala seperti istaghfaro, maka maknanya apa? Tolabu syai', tolabu syai'in, mencari sesuatu. Ingat setiap polanya itu setiap kata yang berpola istaf'ala dan turunannya istighfar misalnya, maka maknanya tolabu syai', meminta, menuntut, mencari sesuatu. Berarti kalau mustashfa dari kata istashfa, kata dasarnya syifa, penyembuhan. Berarti apa? Tolabu syifa, mencari kesembuhan. Nah, ya kan? Dikaitkan dengan tempat, ya udah, berarti rumah sakit. Gitu. Ya ada apa filosofinya, alasannya. Baik ya. Kemudian dikit lagi ada faedah sini apa? Faedahnya al-masdarul mimi wasmul maf'ul wasmaz zaman wal makan mimma huwa fawqa sulasi syuraka'u fil wazni wa yufraqu bil qarinah. Nah, paham ya? Jadi bentuk antara masdar mimi itu masdar yang diawali mim, sudah kita pelajari ya. Isim maf'ul dan isim zaman dan makan semuanya bentuknya isim maf'ul. Paham ya? Bentuknya sama dengan isim maf'ul, syuraka tadi ya, sama dalam bentuk, dalam pola, wazan, tapi yufroku berbeda dalam korinah, indikatornya. Nanti cara menentukan indikator dengan memahami makna. Nah, ini maknanya cocoknya ini kayaknya isim maf'ul deh. Oh, ini cocoknya ini isim zaman ini. Nanti lihat konteks kalimatnya. Khusus bagi yang apa? Fokus sulasi. Yang di atas 3 huruf. Ya. Jadi caranya tadi apa? Bentuknya isim maf'ul semuanya. Mengikuti isim maf'ul. Secara pola sama. Tapi secara makna nanti
lihat korinah, indikasinya apa. Ya, selesai. Satu lagi, terakhir, isim alat. Ismul alah, kata keterangan alat. Bukan kata keterangan, ya kata benda menunjukkan alat. Huwa ismun yadullu ala adatin, adat ya, alat. Yaqa'ul fi'lu untuk melakukan suatu perbuatan biwasitatiha dengan perantaraan alat tersebut. Contoh miftahun, sesuatu untuk membuka, alat untuk membuka yaitu kunci misalnya. Midrabun, alat untuk memukul. Ya, misalnya pemukul tongkat baseball misalnya gitu ya. Minfahun. Minfahun alat untuk apa? Untuk apa? Coba cek. Minfahun. Minfah. Nafaha ya. Kata dasarnya nafaha. Apa itu? Nafaha. Alat untuk apa? Ya, nafaha itu maknanya uh, tiupan angin. Angin yang berhembus. Ya, angin yang berhembus. Berarti kalau minfah apa? Alat untuk menghembus. Alat untuk menyemprot. Alat untuk menghembuskan angin. Nah, lebih kurang itu. Wallahu a'lam bentuknya seperti apa. Ya, alat untuk menghembuskan, menyebarkan, menyemprot, mengalirkan angin. Ya. Wala yubna ismul alah illa minas salasil mujarrad. Nah, dan isim alat itu hanya berasal dari sulasi mujarrad saja. Tadi ya, miftah dari fataha, midrab dari doroba, minfa dari nafaha. Makanya di tabel tasrif setelah sulasi mujarrad sudah tidak ada lagi isim alat. Ya, tidak ada lagi isim tidak ada lagi isim alat. Wallahu a'lam ya. Ini keterangannya perlu ditambahkan, isim alat itu berasal dari fiil yang muta'addi ya. Iya kan? Dari fiil yang muta'addi. Kalau lazim nggak bisa. Makanya walaupun sulasi mujarrad tapi berasal dari wazan ke-6, pola ke-6, hasuna, karuma, jamula itu nggak ada isim alatnya. Karena berkaitan dengan objek. Ya, alat itu kan untuk menyalurkan perbuatan subjek kepada objek. Nah, kalau nggak ada objeknya, alias bukan fiil muta'addi, maka tidak bisa. Sehingga tidak ada isim alatnya bagi fiil-fiil atau pola-pola yang lazim. Begitu, cukup, insyaallah. Baik ya, kita cukupkan pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga menjadi evaluasi bagi kita semua. Dan jilid 2 sebenarnya sudah cukup, tapi jika ingin mengenal lebih dalam lafaz-lafaz yang mu'tal, yang cacat, ya, yang ada ilat-ilatnya, maka perlu mempelajari jilid yang ketiga. Dan banyak sekali ketika membaca kitab, kita menemukan lafaz-lafaz yang cacat, dan kemudian kita bingung cara membacanya, berarti perlu mempelajari jilid yang ketiga. Nah, jilid yang kedua belum membahas masalah itu. Baik ya, akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.